Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali anak-anak bisa menyaksikan video pembelajaran. Pada pertemuan kali ini materi pendidikan kewarganegaraan di kelas 8 masuk pada bab 2, di mana judulnya menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi yang berkenaan dengan makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, anak-anak bisa memahami makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, anak-anak bisa mengaplikasikan makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak sekalian, kalian pasti telah memahami pengertian dari Undang-Undang Dasar 1945, di mana Undang-Undang Dasar merupakan fondasi berdirinya suatu negara, dasar tegaknya hukum dari suatu negara. Tanpa adanya hukum, maka negara kita akan hancur dan tidak memiliki arah serta tujuan yang jelas. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung beberapa makna yang terdiri dari 4 alinea. Yang pertama, alinea tersebut berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dapat dipahami makna tersebut mengandung bahwa adanya tekad melawan penjajah dari rakyat Indonesia itu untuk merdeka, bebas dari tekanan penindasan yang cukup lama, yakni 300 lebih kurang 350 tahun atau 3,5 abad. Berikutnya yang berkenaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea kedua yang bunyinya perjuangan kemerdekaan telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan. Artinya di sini bahwa dengan tekad yang kuat, dengan kemauan serta dengan pengorbanan mampu merebut bangsa dari negara jajahan. Jika tidak ada kemauan atau tekad yang bulat, maka tidak akan tercapai negara yang merdeka. Baiklah anak bapak sekalian, kita lanjut pada alinea ketiga yang bunyinya pada pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaannya bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Artinya dalam makna tersebut ada 2 yang terkandung di alinea tersebut. Yang pertama, kemerdekaan itu ialah pemberian dari Tuhan, di mana dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki
nilai religius, kepercayaan terhadap Tuhan, sesuatu yang terjadi merupakan kehendak Tuhan. Jadi kemerdekaan itu salah satu makna tersebut merupakan pemberian dari Tuhan. Selanjutnya berkenan pada makna yang kedua dari alinea ketiga ini, kemerdekaan merupakan keinginan dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi keinginan tersebut ya dicapai dengan perjuangan dan pengorbanan jiwa maupun raga. Selanjutnya berkenaan dengan alinea keempat yang bunyinya yang berkedaulatan rakyat. Artinya di sini suatu negara tersebut tidak menginginkan kekuasaan pada suatu pemimpin, namun kekuasaan tersebut melibatkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya makna tersebut di alinea keempat yaitu dasar negara. Artinya setelah terbentuknya suatu negara maka perlunya adanya dasar negara sebagai pijakan berdirinya suatu negara, yaitu Pancasila. Oke anak-anak, demikian untuk yang berkenaan dengan makna dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan sebelum Bapak akhiri pertemuan kita kali ini, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu yang berkenaan dengan protokol kesehatan, di mana kita harus sama-sama untuk tetap menjaga dan melawan virus corona ini dengan cara memakai masker. Ya, pakailah masker itu dengan benar, jangan diturunkan di bawah dagu. Selanjutnya sering mencuci tangan, karena dengan seringnya mencuci tangan akan membuat kita lebih terjaga dari penyakit. Selanjutnya rajin berolahraga untuk menjaga aktivitas tubuh kita agar berpuasa dan tetap fit kesehatan yang kita miliki. Terakhir, jangan lupa untuk memakan makanan yang bergizi. Demikian Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Setia dan perwira, siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati. Telah gugur pahlawanku, sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti.